Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah dicantumkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang persatuan ala ahli sunnah wal jamaah. Kita semuanya insyaallah telah menyaksikan sendiri dan telah mengetahui bagaimana keadaan umat Islam bukan hanya di negeri kita namun di seluruh dunia. Mereka dalam keadaan berpecah belah, tercerai-berai, berselisih, berbeda, bukan hanya dalam masalah fikih cabang agama, bahkan dalam usulu ad-din. Dan ini yang semakin menjadikan umat dalam keterpurukan dan dalam keterhinaan dan di dalam tekanan umat-umat al-kuffar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir semua orang-orang kafir mengerumuni kalian, mengeroyok kalian, sebagaimana orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan makanan. Kata para sahabat, amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Rasul mengatakan, la bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan jumlah kalian banyak. Walakinnakum husa ka husa isail. Namun kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Inilah kuantitas tidak ada artinya tanpa kualitas. Yang ini kita sampaikan tadi malam, dakwah salafiyah lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Kalaupun bisa dikejar dua-duanya, itu kebaikan di atas kebaikan. Intinya, inilah keadaan umat al-Islam. Ma'asal muslimin,
Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah, ini mengingatkan kita tentang sejarah awal, ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah bangsa Quraisy di kota Mekah yang mereka dahulunya tercerai-berai. Kemudian Allah satukan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Dalam surat Ali Imran, insyaallah ayat 103, ingatlah wahai para sahabat ketika kalian dahulunya bermusuh-musuhan. Satu kabilah perang dengan kabilah yang lain puluhan tahun, bisa mungkin 100 tahun. Fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kalian. Setelah mereka dalam keadaan jahiliyah tadi tercerai-berai, berperang satu kabilah dengan kabilah yang lain, kemudian Allah satukan mereka di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW, di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, sampai zaman Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab. Umat Islam satu kesatuan. Tidak ada perpecahan sama sekali. Kemudian muncul fitnah setelah itu. Fitnah perpecahan umat. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Nanti bisa dilihat dalam Sahih Muslim, hadis-hadis tentang fitnah. Pernah suatu saat Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman dan juga kepada sahabat yang hadir pada waktu itu. Ayyukum yahfazu qaula Rasul sallallahu fil fitan. Siapa di antara kalian ini yang hafal hadis tentang masalah fitnah akhir zaman? Fitnah di sini maknanya ujian dan cobaan. Ya, secara umum al-fitnah dalam bahasa Arab artinya cobaan, ujian. Bukan fitnah versi bahasa Indonesia. Jangan kamu menfitnah saya. Maksudnya apa? Menuduh saya. Paham? Kadang sudah sering saya sampaikan dalam kajian, banyak kosakata bahasa Indonesia yang aslinya itu dari bahasa Arab, diadopsi oleh bahasa Indonesia, cuma yang adopsian nggak sama dengan yang aslinya. Ya, kata-kata syirik kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Iri dan dengki. Jangan kamu syirik sama saya. Ya, padahal dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun. Maka bahaya kalau ada orang nggak paham istilah Al-Quran, kemudian dibawa kepada istilah bahasa kita. Sesungguhnya iri dan dengki itu dosa yang paling besar. Dalilnya apa? Inna syirka la dzulmun. Fatal akibatnya. Sama dengan ini juga masalah fitnah. Ya, kata-kata fitnah dalam bahasa kita diartikan menuduh orang lain tanpa hak. Ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Membawakan ayat in al fitnatu asyaddu minal, ini ya, salah kaprah tentang bahasa dan juga salah menempatkan dalil. Ayat tadi al fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan, itu maksudnya al kufru, kekafiran lebih berbahaya daripada apa? Pembunuhan. Paham dong? Jadi sekali lagi, fitnah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran secara umum maknanya al-imtihan, ujian. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka tidak difitnah. Fitnah maksudnya di sini apa? Diuji. Demikian pula istilah fitnah kubur. Ya, jangan salah kaprah. Fitnah kubur artinya apa? Ujian, yaitu pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma. Hati-hati jangan sampai memahami fitnah kubur seperti dalam bahasa Indonesia. Dituduh apa malaikat? Na'udzubillahi min dzalik.
Sekali lagi, kadang ada kosakata bahasa Indonesia yang asalnya itu ngambil dari bahasa Arab, namun beda versi adopsian dengan yang aslinya. Contoh lagi, ziarah itu identik kalau dalam bahasa kita apa? Ziarah kubur. Kalau antum ngomong ke misalnya orang awam atau saudara antum yang nggak paham masalah ini, anak mau ziarah ke teman anak. Duh, sudah meninggal apa? Padahal ziarah maksudnya apa? Menjenguk. Maka terkadang perlu diluruskan. Di sini demikian, fitnah di akhir zaman itu artinya ujian. Apa saja ujian tersebut? Ujian syahwat ataupun asyubuhat. Meskipun kita di sini difokuskan masalah syubuhat. Kata Umar bin Khattab, siapa di antara kalian yang hafal hadis Rasul tentang fitnah? Hudzaifah menjawab, ana hafidtu min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan hadis fitnatur rajul fi ahlihi wa jarihi wa malihi tukaffiruhu as-shalah wa shamu wa shadaqah. Fitnah seseorang yaitu ujian seseorang pada tetangganya, keluarganya, hartanya itu akan bisa dihapus dengan salat, puasa dan sedekah. Kata Umar bin Khattab, laisa hada. Bukan hadis ini yang aku maksudkan. Walakin allati tamuju kamujil bahr. Namun yang aku maksudkan hadis tentang fitnah seperti gelombang di lautan. Seperti ombak di lautan yang bisa menenggelamkan manusia. Kata Hudzaifah bin Yaman, la ba'sa 'alaika ya Amiral Mukminin. Tidak mengapa. Santai saja wahai Amiral Mukminin. Karena bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Antara dirimu dan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi, apakah pintu itu akan dibuka? Intinya secara perlahan atau akan didobrak? Maka dijawab oleh Hudzaifah bin Yaman, bahkan akan apa? Didobrak pintu tersebut. Aukama qala radhiyallahu taala anhu. Intinya kata para ulama, ini yang Rasul isyaratkan perpecahan umat muncul pertama kali sepeninggal Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaitu dengan munculnya seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam secara nifaq, munafik, yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi dari Yaman. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, dibunuh oleh Abu Lulu al-Majusi, diangkatlah Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan sebagai Al-Khalifah. Abdullah bin Saba al-Yahudi bergerilya di berbagai penjuru negeri kaum muslimin. Untuk apa? Memprovokasi kaum muslimin yang awam khususnya untuk membenci Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab. Dia mengatakan kepada antek-anteknya, ibda'u bita'ni ala umaraikum. Mulailah kalian untuk mencaci maki pemimpin kalian. Makanya sudah pernah kita sampaikan kajian kemarin. Di antara bentuk bid'ah, bid'ah qauliyah, bid'ah ucapan, yaitu bid'ah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dikatakan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitab beliau Mu'amatul Hukam fi Daul Kitab wa Sunnah, manusia pertama dari yang mengaku umat Islam yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin pertama kali adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka caci makian terhadap pemimpin dengan kedok amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bid'atun sabaiyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba. Paham? Sampai terjadinya demonstrasi terhadap Utsman bin Affan. Rumah beliau dikepung hingga beliau pun terbunuh di tangan
para pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Alhamdulillah kita beberapa saat yang lalu pernah di Surabaya mengkaji tragedi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan juga terhadap Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalau yang mau lebih terperinci, lihat rekaman kajian kita ada di YouTube kita insyaallah taala. Intinya ini awal munculnya fitnah di tengah kaum muslimin. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dengan munculnya Abdullah bin Sabah yang memprovokasi massa sampai umat tega membunuh Al-Khalifah Rasyid Dzin Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian semakin berlalu hari, semakin parah keadaan umat Islam, semakin berpecah belah dengan munculnya kelompok Khawarij, munculnya kelompok Syiah Rafidhah. Jadi ini kita harus tahu, ini sejarah perpecahan pertama di tengah-tengah kaum muslimin. Apa sebabnya? Itu tadi, kelompok Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Paham dong? Makanya para ulama sering membahas masalah akidah ahli sunnah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, karena fitnah pertama, kelompok sesat pertama yang muncul di tengah kaum muslimin itu karena penyimpangan terhadap bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sangat amat penting untuk diketahui oleh setiap muslim muslimah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian semakin lama semakin parah keadaan kaum muslimin sampai detik ini. Dan inilah yang dinamakan dengan sunnah kauniyah, iradah kauniyah. Perpecahan ini memang Allah kehendaki secara kaun wal qadar. Di sini penanda antum pelajari, kehendak Allah ada dua. Siapa yang bisa menjawab? Iradah kauniyah dan iradah syariah. Sebutkan definisinya. Apa iradah kauniyah itu? Tawadhu. Kita sudah sampaikan kan, termasuk sunnah Rasul. Rasul kadang sebelum menyampaikan ilmu, tanya dulu. Makanya kita sering sampaikan kepada jamaah, antum jangan marah kalau ana tanya dulu kepada antum. Ana bukan menghina antum. Ini salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak Rasul bertanya dulu sebelum Rasul menjelaskan. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, atadruna mal muflis fikum. Nah, sebelum kita sampaikan, pasti insyaallah kita sampaikan biidznillah taala. Cuma paling enggak antum enggak ngantuk lah. Nah, apa itu iradah kauniyah? Kehendak Allah yang kauniyah. Baik, tawadhu. Kita jawab. Kehendak Allah kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Kehendak yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Tidak mesti Allah ridhoi. Allah menghendaki terciptanya iblis. Terciptalah iblis. Apakah Allah mencintai iblis? Tidak. Paham? Orang kafir, Allah yang menghendaki mereka tercipta. Karena Allah khaliqu kulli syai'. Namun Allah tidak cinta, tidak ridha kepada mereka. Ini yang dinamakan dengan iradah kauniyah. Kehendak yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Sama dengan perpecahan umat. Ini sudah Allah kehendaki. Sudah Allah takdirkan dalam lahul mahfud. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di antaranya perpecahan umat. Sudah Allah catat dalam lahul mahfuz. Sudah Allah kehendaki. Sudah Allah ketahui. Namun Allah tidak mencintai, meridhai perpecahan. Namun Allah kehendaki
ada hikmah di baliknya. Sebagaimana iblis, Allah ciptakan. Allah kehendaki terciptanya iblis. Namun Allah nggak cinta kepada iblis. Namun di balik penciptaan iblis, kata para ulama, banyak hikmahnya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Di antaranya kata para ulama, di antaranya seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Syiful Alil ataupun Madarijus Salikin. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada jihad di jalan Allah. Sama, kalau tidak ada iblis, tidak ada ahli bid'ah. Ya, sedangkan membantah ahli bid'ah termasuk jihad di jalan Allah. Kalau nggak ada iblis, nggak ada khawarij. Kalau nggak ada khawarij, kita nggak ngomong tadi khawarij itu apa, bang? Ya, sedangkan ini adalah apa? Pintu ilmu akidah. Jadi ini salah satu hikmahnya. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang berbuat maksiat. Kalau nggak ada yang berbuat maksiat, tidak nampak sifat Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Orang yang bertobat setelah apa? Maksiat. Di antara sebab munculnya maksiat ada godaan dari apa? Iblis. Paham tuh? Ya. Ini sekali lagi yang diketahui yang tidak ketahui banyak. Intinya iradah kauniyah, kehendak Allah kauni ini pasti terjadi, namun tidak mesti diridhoi, dicintai. Beda dengan iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i lawannya yang kauni tadi. Tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Namun kalau terjadi pasti Allah cintai. Allah menghendaki semua manusia bertauhid. Apakah semua bertauhid? Tidak. Itu namanya iradah apa? Syar'iyah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, ibadailah Rabb kalian. Nah, mas banyak kaum musyrikin. Ini iradah syar'iyah. Tidak mesti terjadi. Namun kalau terjadi pasti Allah apa? Cintai. Paham ya? Maka kalau antum mendengar istilah perpecahan ini adalah kehendak Allah, antum jangan salah paham. Loh, masa perpecahan dikehendaki Allah? Antum pahami kehendak itu pasti Allah cintai, tidak mesti. Itu iradah apa? Kauniyah, tidak mesti Allah cintai. Allah menghendaki terciptanya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Jangan antum bayangkan maksudnya Allah ridho, tidak. Paham? Nah, Allah menghendaki iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini ibaratnya ya, perumpamaannya seperti minum obat. Ya, secara umum namanya obat itu manis atau pahit? Pahit. Namun di baliknya ada apa? Di baliknya ada penawar, ada manfaatnya. Paham? Sama dengan tadi Allah menciptakan iblis, di balik penciptaan iblis ada apa? Hikmahnya, ada manfaatnya. Atau ibaratnya lagi seperti amputasi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang yang mungkin diabetesnya parah sampai divonis dokter untuk diamputasi salah satu anggota tubuhnya. Dia nggak mencintai, ya, nggak mencintai apa? Nggak suka diamputasi. Apa yang suka diamputasi? Tidak ada. Tapi itu harus dia lakukan demi apa? Kemaslahatan di baliknya daripada apa? Menular sampai ke seluruh apa? Tubuhnya. Itu namanya iradah kauniyah. Perpecahan umat sekali lagi ini kehendak Allah al-kauniyah. Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa mukhtalifin, berpecah belah. Ini ada sebuah buku yang sangat berharga dalam pembahasan kita, judulnya Manhaj Ahli Sunnah fi Tauhidil Ummah. Manhaj Ahli Sunnah dalam menyatukan umat. Kajian kita ini hanya meringkas saja sebetulnya dari kitab ini, dan insya Allah kalau ada waktu nanti kita akan bacakan beberapa poin-poin penting dalam kitab ini. Ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Insya Allah tidak asing bagi antum nama beliau ini. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala.
manhaj Ahlussunnah fi tauhidil ummah. Kalau tema kita persatuan ala ahli sunnah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita mau sebutkan tadi dalil-dalil tentang perpecahan yang terjadi tengah umat. Allah berfirman tadi, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berpecah belah, berselisih. Dalam surat Hud ayat 118. Itu dalil fakta fenomena perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan diperkuat lagi, dipertegas lagi oleh sabda Rasul dalam hadis perpecahan umat. Sataftariku hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ini sekali lagi menunjukkan kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasul juga mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah, fa innahum man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan perselisihan yang banyak. Ini waqi' laisa lahu min dafi'. Ini kenyataan fakta yang ada di lapangan, tidak bisa didustakan, tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Apalagi di negeri kita ini. Bukan hanya subur tanamannya, tanahnya, namun juga subur kelompok-kelompok sesatnya, munculnya berbagai macam orang-orang yang aneh, nyeleneh, mulai yang bisa langsung telepon kepada Allah, betul ya, betul ada kan? Iya. Kemudian yang bisa dialog dengan semut, makoli, yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi Muhammad. Masih banyak yang lain. Itu yang viral-viral, yang gak viral-viral masih banyak. Ini sekali lagi keadaan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, fa inna man yasmikum fasar ikhtilafan katsira. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentunya setiap muslim-muslimah menghendaki adanya persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini dalam rangka memang untuk mengamalkan firman Allah, perintah Rasul untuk umat Islam bersatu. Banyak dalil dari ayat, dari hadis yang menyeru kita untuk bersatu dan melarang kita dari perpecahan. Di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Asy-Syura ayat ke-13 Allah berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi." Yang artinya Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan yang kami telah wasiatkan dengannya Nabi Ibrahim, Musa, Isa untuk kalian mendirikan agama ini wala tatafarraqu fi, dan agar kalian tidak berpecah belah. Ini juga sekaligus menunjukkan tadi perpecahan umat itu kehendak Allah kauni. Allah enggak ridho. Karena apa? Karena Allah melarang wala tatafarraqu fi. Paham? Demikian pula Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablai jami'an wala tafarraqu." Surat tadi Ali Imran ayat 103. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Allah perintahkan kita untuk bersatu dan Allah melarang kita berpecah belah. Ini menunjukkan
iradah syariah kita wajib bersatu. Namun banyak umat yang nggak mau bersatu. Cuma tadi kita tegaskan kata-kata persatuan itu ala ahli sunnah. Sekali lagi, kalau mau kita bagi per poin bagiannya, tadi ada 3 poin. Ya, sejarah munculnya perpecahan umat Islam. Ya, di zaman siapa tadi mulai munculnya? Ya, setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, kita telah sampaikan perpecahan ini adalah sunnah kauniyah, iradah kauniyah. Poin yang ketiga, kita diperintah oleh Allah untuk bersatu dan dilarang untuk apa? Berpecah belah. Poin yang keempat, ketika kaum muslimin berpecah belah, terutama di akhir zaman ini, banyak manusia-manusia, terutama yang punya ghirah, kecemburuan terhadap Islam, mereka ingin untuk menyatukan umat Islam. Namun sangat disayangkan, setiap mereka menyampaikan solusi dari pendapat mereka sendiri. Di antaranya, contohnya, kelompok Ikhwan Muslimin. Dipelopori oleh siapa? Hasan al-Banna. Dia punya prinsip, sampai detik ini masih dipakai. Dan sudah kita sampaikan pada waktu kajian yang lalu. Ada prinsip mereka, nata'awanu fima tafaqna alaih, wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati. Namun kita saling toleransi, tutup mata dalam hal yang kita perselisihkan. Bahkan sampai dengan Syiah Rafidhah yang sangat jauh dari Islam. Bahkan banyak ulama yang mengkafirkan Syiah Rafidhah. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Khalqi Af'alil Ibad mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani an sallaitu khalfal jami awin rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, Nasrani, pengikut kelompok Jahmiyah atau pengikut kelompok Syiah Rafidhah. Apa maksud beliau? Apa maksud beliau? Sama-sama kafir, nggak sah salat di belakang mereka. Salat di belakang Syiah Rafidhah tidak sah sebagaimana salat di belakang orang Yahudi. Ini bagaimana kerasnya para ulama salaf. Demikian pula yang sudah kita sampaikan di awal kajian kita tentang sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana Imam Malik mengkafirkan Syiah Rafidhah. Qatalahumullah. Bahkan ada ulama yang bernama Ahmad bin Yunus mengatakan, akulu dhabihatal Yahudi wan Nasrani wala akulu dhabihata ar-Rafidhi. Aku masih mau makan sesembelihannya orang Yahudi, orang Nasara. Namun aku nggak mau makan sesembelihannya orang Syiah Rafidhah. Kenapa? Li'annahum irtaddu anil Islam. Karena mereka murtad dari Islam. Sesembelihannya ahli kitab halal. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah. Wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. Makanan sesembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Namun yang murtad haram. Paham dong? Intinya sekali lagi, ini umat Islam harus tahu mereka sangat jauh dari Islam, Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka musuh-musuh generasi pertama umat Islam. Dan bahkan mereka musuh umat Islam sepanjang masa. Mereka seperti duri dalam daging. Mereka sebagaimana kaum munafikin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun prinsip Ikhwan Muslimin tadi sama dengan yang kita sampaikan. Bahkan dengan orang Syiah Rafidhah yang sangat kufur, yang sangat sesat, mereka ingin saling bergandengan tangan. Seperti yang telah terjadi sekarang ini. Bagaimana Hamas luar biasa harmonisnya dengan Syiah Rafidhah. Sampai tokohnya pun mati di kandangnya Syiah Rafidhah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang wajib untuk dipahami. Mereka memiliki prinsip persatuan bahkan dengan Syiah Rafidhah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukan persatuan ala Rasul, persatuan ala salaf. Ini bukan persatuan ala ahli sunnah. Paham?
Ya. Jadi persatuan yang terjadi ya sekarang ini banyak dari apa? Ya, kaum muslimin ngarang-ngarang sendiri solusi menggapai persatuan tersebut. Dia kayak tadi mengumpulkan, pokoknya sudahlah, nggak usah ribut ini syirik, ini bid'ah, ini kelompok sesat. Yang penting KTP-nya Islam sudah kumpul. Nah, naudzubillah min dzalik. Bagaimana kita bisa bersatu dengan syiar Rafidhah? Kita mencintai, kita menghormati para sahabat. Sedangkan mereka apa? Siang malam mencaci maki, mengkafirkan, bahkan melaknat para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakar wa Umar. Dahulu para salaf mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar wa Umar. Ini as-salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Syiah Rafidhah mengajari anak-anak mereka melaknat, mencaci maki, mengkafirkan Abu Bakar wa Umar. Bahkan mereka punya doa ya pamungkas mereka, doa Sunamai Quraisy, doa dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud berhala Quraisy siapa? Abu Bakar wa Umar. Mereka mengatakan Allahumma al'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Bagaimana kita akan bersatu dengan orang-orang yang memusuhi yang kita cintai, yang dicintai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, bagaimana mungkin kita mau bersatu dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan Allah mengatakan tadi, inna syirka la zulmun azim. Sedangkan kita punya prinsip Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atun nasyirki wa alihi. Namanya Islam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berlepas dari kesyirikan. Kok mereka malah apa? Menyatukan kita dengan kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Bagaimana mungkin bisa apa? Bersatu antara tauhid dan syirik. Bagaimana mungkin bersatu antara sunnah dan al-bid'ah? Paham? Ya, sekali lagi, ini yang semakin menambah apa? Perpecahan di tengah umat. Kemudian sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana solusi menggapai persatuan umat? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala di dalam kitab ini menyebutkan ada 3 ayat Al-Quran yang menjelaskan solusi terbaik untuk kaum muslimin menggapai persatuan. Solusi dalam mengentaskan perpecahan umat. Atau istilahnya tadi bagaimana meraih persatuan umat. Kiat-kiat menggapai persatuan umat. Sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 30 dan 32. Seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau kelompok-kelompok tadi, ikhwan muslimin dan yang semisal dengan mereka cari solusi bagaimana mengentaskan perpecahan umat, bagaimana meraih persatuan umat. Mereka mengambil dari pikiran mereka sendiri, atau perasaan mereka, ataupun dari hawa nafsu mereka. Namun kalau ahli sunnah tidak. Urusan agama harus berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul wa ma ajma alaihi as-salaf. Ahlu sunnah sebagaimana namanya. Namanya saja sahabat ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu yang hanya berpegang teguh dengan as-sunnah. Makanya Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan naduru ma'as-sunnah haitsu darat. Kata Imam Al-Auza'i, kita ahlu sunnah
berputar bersama sunnah Rasul, kemana sunnah itu berputar. Sunnah Rasul ke kanan, kita ikut ke kanan. Sunnah Rasul ke kiri, kita ikut ke kiri. Sunnah Rasul ke depan, kita ke depan, ke belakang, ikut ke belakang. Sunnah Rasul mengharamkan, kita haramkan. Sunnah Rasul menghalalkan, kita halalkan. Sunnah Rasul melarang, kita larang. Sunnah Rasul membolehkan, kita bolehkan. Dan seterusnya. Ini beda dengan ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah, Rasul ke depan, mereka ke belakang. Ya, Rasul ke kanan, mereka ke kiri. Rasul mengharamkan, mereka menghalalkan. Rasul menghalalkan, mereka mengharamkan. Beda dengan ahli sunnah. Contoh-contoh yang kapan lalu sempat viral lah. Ya, setelah meninggalnya Al-Ustadzul Walid, Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Kan ada waktu itu viral sebagian teman yang ketinggalan sholat jenazah di masjid, mereka datang ke pemakaman, salat di pemakaman, lalu dipermasalahkan oleh ahli al-bidah. Ya, kalian ini kuburiyun, penyembah apa? Kuburan. Ya, maka sudah kita jawab dalam kajian-kajian kita, mereka banyak masjid mereka yang ada apa? Kuburannya. 5 waktu, bahkan mungkin dengan salat-salat sunnahnya, mereka sudah terbiasa. Sholat di masjid yang ada apa? Kuburannya. Padahal Rasul mengharamkan. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. La tusallu ilal kubur. Jangan sholat di kuburan atau menghadap ke kuburan. Rasul mengharamkan. Namun mereka apa? Lakukan. Ya, Rasul mengharapkan kuburan dibangun, dicat ataupun dikasih pagar, dikasih atap, dikasih dinding, dikasih AC mungkin. Tahun mereka apa? Lakukan. Ya, Rasul naha sallam an yujasasul qabr. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun terkenal. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair tentang dosa-dosa besar. Beliau mencantumkan dosa-dosa besar, diantaranya membangun kuburan, di antaranya juga membangun masjid di atas kuburan, sholat di atas kuburan dan seterusnya. Dikatakan itu dosa-dosa apa? Besar. Walakinnahum la yaqilun, namun banyak mereka apa? Tidak paham masalah hal ini. Yang Rasul haramkan, mereka lakukan, mereka apa? Bolehkan. Paham? Namun giliran sholat jenazah bagi yang ketinggalan, sholat di masjid, sholat di pemakaman, mereka apa? Nyinyiri, mereka caci maki habis-habisan. Padahal itu sunnah Rasul. Kalau mereka punya kutubus sittah, alhamdulillah kita sudah melihat langsung sendiri kutubus sittah tentang bab ini. Masalah apa? Sholat jenazah di pemakaman. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian pula An-Nasai, semuanya ada hadis Rasul sallallahu alal qabr. Bahkan dalam bab hadis itu bab sholat di atas kuburan, yaitu sholat jenazah, karena babnya tentang jenazah. Kutubus sittah 6 kitab hadis memuat hadis atau riwayat Rasul sholat jenazah di pemakaman. Di antaranya Rasul ketika tanya kepada sebagian sahabat, mana si fulan atau si fulana yang biasa membersihkan masjid? Kata sahabat, dia telah meninggal dunia, sudah disemayamkan. Kata Rasul, afala adzantumuni, kenapa kalian kok tidak mengabariku? Kemudian Rasul SAW datang ke pemakaman, sallallahu wa sallau khalfahu, dan para sahabat pun yang tidak salat di awal, salat di belakangnya siapa? Rasul SAW. Sekali lagi hadis ini ada dalam kutubus sittah. Ini sekali lagi bedanya Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Yang tadi Rasul larang salat 5 waktu di kuburan atau di masjid ada kuburan, mereka lakukan, mereka bolehkan. Yang Rasul bolehkan, yang Rasul contohkan, mereka lah.
Inilah sekali lagi bedanya ahli sunnah dengan ahli bidah. Kalau ahli sunnah, kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'asunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul. Kemana sunnah itu apa? Berputar. Ahli bidah enggak. Ya, Rasul ke kanan, mereka apa? Ke kiri. Ya, demikian pula dalam pembahasan ini. Bagaimana meraih persatuan umat? Ahlussunnah tidak mau ngarang-ngarang sendiri. Karena apa? Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jangankan masalah umat yang sangat luar biasa besarnya ini. Masalah yang sangat privasi. Masalah qadaul hajah, buang hajat. Komplit Islam mengajarkan adab-adabnya. Mau masuk toilet, baca doa apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal kaki apa dulu? Kemudian keluar, baca doa apa? Lengkap. Bahkan orang Yahudi di zaman sahabat Rasul paham Islam sudah sempurna. Kata seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatal qiraah." Nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, ajal. Betul. Rasul melarang kami menghadap ke arah kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Ya, sekali lagi, kalau masalah sekecil itu saja, Rasul menjelaskan dengan terang benderang. Islam sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Apalagi masalah menggapai persatuan umat. Sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Maka cukuplah seorang muslim-muslimah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam memahami solusi kiat menggapai persatuan umat. Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah Al-Quran dan sunnahku. Maka ya poin yang keberapa? Solusi menggapai persatuan umat tadi yang ditulis terakhir nomor berapa? Iya, 4 tersebut tulis berapa? Ini ya sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32. Yang bawa mushaf silakan dilihat ayatnya atau dalam aplikasi. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilai. Mereka bertobat kepada Allah. Wattaqu. Dan bertakwa kepada Allah. Wa aqimus shalah. Dan dirikanlah salat. Wattaqu. Bertakwalah kepada Allah. Dan dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin. Dan jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin. Minal ladina farraqu dinahum. Wa kanu syi'a. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin. Yang termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka bergolong-golong-golongan. Setiap golongan bangga dengan golongannya. Dari 3 ayat ini, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, ada solusi dalam mengentas perpecahan umat dan meraih persatuan umat Islam. Nanti ditambah dengan hadis dari Rasulullah SAW. Kita mulai yang pertama, kata Syekh, bal laqad istamalat ala a'dhamil hulul wa aqwami hadhil mushkilah. Bila mengatakan 3 ayat ini mencakup solusi yang sangat amat berharga untuk menyatukan umat, mengentaskan umat dari perpecahan. Yang pertama, solusinya pasrah
dan tunduk kepada agama Allah. Dalilnya tadi fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama ini. Kata Syekh, makna hadapkanlah wajahmu kepada agama ini ay an yastaslimal abdu tamamal istislam. Betul-betul tunduk, pasrah, menyerah kepada apa kata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan, tidak tahu di kajian kemarin atau di sini, seorang muslim harus tahu jati dirinya. Bahwasanya al-muslim, al-islam, itu dari kata-kata al-istislam lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atun nasyirki wa ahli. Namanya Islam, makna Islam secara umum adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Anak ulangi lagi, barangkali mau ditulis, dan ini sebetulnya ada. Siapa yang tahu? Dalam kitab tentang tauhid atau akidah bagi pemula. Al-Usulul Tsalatsa. Baik, berarti antum sudah hafal kan? Apa? Apa arti al-Islam? Nah, apa ditulis ya? Paling enggak untuk mengingat lagi ya, barangkali mau dihafalkan lagi. Al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh kepada perintah Allah. Tunduk patuh kepada perintah Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Paham dong? Ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 22. Wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Intinya kata beliau, fa idza atan nasu bi dinillahi tabaraka wa taala ala tamam wal kamal biduni ikhlal wa biduni taqdimin lil ahwa awi syahwat awil ara wal ukul aw ghairi dzalik fa innahum atau bisababin huwa min a'dhamil asbab ad-da'iyah ila istima'il muslimin wa lam kalimatihim. Apabila manusia yaitu kaum muslimin mengamalkan agama Allah dengan sempurna tanpa adanya penyimpangan, tidak mendahulukan hawa nafsu atau akal pikiran di atas agama Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan bisa meraih persatuan. Makanya Allah berfirman dalam awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika umat Islam lebih mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah, gak akan mungkin ada persatuan. Contoh ya, masalah tauhid asma wa sifat saja. Allah dalam banyak ayat, kata Imam Ibnu Qayyim, dalil tentang ketinggian Allah di atas langit itu lebih dari 1.000, bisa 2.000. Begitu terangnya. Bahkan Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i, beliau punya kitab judulnya Kitabul Ulu, yang anak punya ada 2 jilid, lebih dari 1.500 halaman. Ya, itu hanya berkaitan dengan dalil ayat, hadis Rasul, ucapan para sahabat, ucapan para ulama salaf, dari kalangan mazhab Syafi'i dan seterusnya. Namun begitu terangnya akidah ini, masih banyak kaum muslimin yang
tidak mau mengimani Allah fis sama, masih ngeyel, keras kepala dengan mengatakan kalau Allah dikatakan di atas langit, berarti apa? Allah butuh langit, berarti Allah itu jism, berarti ya Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk dan seterusnya. Banyak ya akal-akalan pikiran mereka jadikan sebagai dalil untuk menolak akidah yang terang benderang yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana akan bersatu sedangkan tentang di mana Allah saja mereka berselisih pendapat. Rasul SAW ketika bertanya kepada budak perempuan yang kata para ulama hidupnya mengembalakan kambing. Ya, karena kisahnya pemiliknya merasa marah kepada sang budak ini karena ada kambingnya yang dimakan serigala. Maka dia pun menempelengnya, kemudian dia menyesali, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebelum dimerdekakan ditanya oleh Rasul, "Aina Allah, di mana Allah?" Sang budak mengatakan, "Fis sama." Allah di atas langit. Ini kata para ulama, budak perempuan yang jauh hidupnya dari majelis Rasul, jauh dari madrasahnya Rasul istilahnya. Orang awam namun tahu di mana Allah. Sedangkan orang sekarang yang sudah gelarnya profesor, doktor pun nggak paham masalah yang satu ini. Bagaimana umat akan bersatu sedangkan masalah di mana Rabb mereka saja mereka berselisih pendapat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan pernah suatu saat kita diundang isi orientasi mahasiswa baru di sebuah kampus besar di Surabaya. Kita tes tanya di mana Allah? Ini kalau kita ingat waktu itu nggak salah jawabannya ada 5. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu. Ada yang mengatakan Allah di hati para hamba-hambanya. Ada yang mengatakan tidak boleh bertanya Allah di mana. Kemudian yang mengatakan Allah di atas langit. Ini baru mungkin nggak sampai 100 lah waktu itu yang hadir. Orientasi mahasiswa baru, salah satu fakultas gitulah. Itu saja dari kita katakan 100 orang lah sudah. Itu ada 5 jawab. Bagaimana kalau sensus satu Indonesia? Naudzubillahi min dzalik. Ini masalah Allah yang disembah tiap hari, tiap waktu. Kok tidak sepakat kaum muslimin? Bagaimana akan ada persatuan? Maka sekali lagi, ini bahayanya mendahulukan akal ataupun selain sunnah Rasulullah SAW di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Apa jawabannya? Yakin? Yang serempak. Fis sama, Allah di atas langit. Ini yang sudah kita sampaikan kemarin dari ucapan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Hanya untuk mengetahui kualitas kelompok pergerakan. Beliau tanya, apakah pengikutmu itu mengetahui, mengimani Allah di atas langit? Itu pertanyaan simpel. Itu pertanyaan an-nabawi. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, beliau mengatakan, alangkah dungunya, alangkah jahilnya orang-orang yang melarang bertanya di mana Allah, sedangkan Rasul Sayyidu Waladi Adam bertanya aina Allah kepada budak perempuan. Dan ini ada di negeri kita dai penyesat umat yang melarang jangan bertanya di mana naudzubillah min dzalik. Rasul dalam Sahih Muslim dan Imam Syafi'i sebagaimana kata Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau mengatakan Imam Syafi'i membawakan riwayat tadi budak perempuan tentang sabda Rasul aina Allah dalam kitab beliau Al-Um, dan itu menunjukkan Imam Syafi'i meyakini Allah ada di atas langit. Namun yang mengaku pengikut Syafi'i mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di mana. Ini Imam Syafi'i. Makanya kita meragukan mereka ini Imam Syafi'i gang berapa?
Atau mengatakan pengikut Abul Hasan Asy'ari, loh Abul Hasan Asy'ari sendiri dalam 3 kitab beliau yang terakhir, kitab Al-Ibana, Risalah ila Al-Istadhar, kitab Maqalatul Islami, dalam 3 kitab itu beliau mengatakan Allah di atas langit. Asy'ari nggak ikut, ya, Syafi'i juga nggak ikut. Ikut siapa? Hah? Makoli itu. Baik. Allahul musta'an. Jadi sekali lagi, solusi pertama sesuai dengan ayat tadi kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, kalau umat Islam mau bersatu, kembali kepada iqamatul wajh lid-din. Betul-betul tunduk patuh kepada agama Allah, Islam, tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak mendahulukan ucapan, pendapat, hawa nafsu di atas agama Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ini sesuai dengan ayat walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Umat Islam akan bersatu kalau mereka di atas ilmu yang sahih. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka sebaliknya, kalau umat Islam mau bersatu harus di atas ilmu, alias ilmu yang sahih. Kata Syekh, fa inna fi hadza irsyadan ila ahamiyatil ilmi wal basira fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Di dalam ayat yang berbunyi tadi, surat Rum ayat 30 yang terakhir, bagian terakhir, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kata Syekh, di dalam ayat ini ada isyarat petunjuk tentang pentingnya ilmu, tentang memahami agama Allah. Tentunya ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu tasawuf, atau ilmu filsafat. Naudzubillah min dzalik. Yang dimaksud adalah ilmu bil kitab wa sunnah. Fa innal ilma bil kitab wa sunnah wal basira bihima wa ta'wil alaihima min ahamil umur allati yakunu fiha halun li mushkilati tafarruq allati taqa bainal muslimin. Kata beliau, memahami Al-Quran dan Sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya, itu ada solusi dari apa? Perpecahan di antara kaum muslimin. Bagaimana tidak? Sedangkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada siapa? Allah dan Rasul. Kata Ibnu Katsir, kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada kitabnya, kembali kepada Rasul, yaitu kembali kepada sunnah. Khudu bi sunnati. Ini solusi bagi umat Islam kalau mau mereka bersatu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mempelajarinya. Makanya kita sampaikan kemarin, mempelajari Al-Quran wajib. Namun harus dengan pemahaman yang apa? Sahih. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Namanya ilmu adalah yang berdasarkan firman Allah, berdasarkan sunnah Rasul, berdasarkan ijma', ucapan pemahaman para as-sahabah. Makanya antum jangan tertipu dulu, dengan mungkin ada penceramah yang viral dan seterusnya hanya karena apa? Model retorika yang indah, ucapannya luar biasa, menariknya. Cuma kosong dari qala Allah wa qala Rasul. Hanya kalau istilah kita asbun saja, tidak ada dalilnya. Cuma model apa retorika yang indah dan sebagainya. Hati-hati. Antum harus punya prinsip namanya ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama ini adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul yang sahih dan pemahaman para salafus as-saleh. Mungkin ceramah sampai 2 jam, ayatnya cuma 1, hadisnya cuma separuh. Paham ya? Nah sekali lagi,
Ini yang wajib untuk dipahami. Kita harus punya prinsip. Namanya orang berilmu, orang yang apa? Ya, ilmunya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Makanya Rasul mengatakan tentang definisi ulama yang merupakan rujukan umat, al-ulama warasatul anbiya. Namanya ulama yang sejati, ulama yang sebenarnya, yang merupakan pewaris Nabi, bukan pewaris Aristoteles, ya, bukan pewarisnya Makoli, paham? Ya, namun ulama warasatul anbiya, mewarisi akidahnya Nabi, mewarisi sunnahnya Nabi, mewarisi dakwanya Nabi, yaitu dakwah at-tauhid di antara yang paling utama. Intinya sekali lagi, ilmu ini akan mengantarkan umat kepada apa? Persatuan. Ketika berselisih, tahu apa solusinya? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Contoh tadi, ya, dari 5 pendapat tentang Allah, ya, di mana maka kita katakan kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Al-Quran mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Dan sudah kita sampaikan, ulama tabi'in yang bernama Mujahid Abul Aliyah mengatakan istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Demikian pula dengan Abdullah bin Abbas dari sahabat Rasul SAW. Kemudian Allah mengatakan a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman, ya, dari zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Namanya menurunkan, dari mana ke mana? Itu dalil Allah ada di atas. Allah yang menurunkan, berarti Allah ada di atas, bukan di mana-mana. Ditambah lagi sabda Rasul, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah Rasul. Rasul mengatakan tadi, Aina Allah. Sang budak menjawab, fis sama, di atas langit. Rasul pun membenarkan sampai mengatakan, atikha, merdekakan budak perempuan tersebut. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah mereka kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit. Rasul SAW mengatakan Allah di atas langit. Maka apa? Seorang muslimah yang sejati kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Ditambah lagi dengan ucapan para sahabat, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, ketika ada Khawlah, seorang sahabat perempuan datang kepada Rasul, dialog curhat tentang suaminya, sampai Allah turunkan ayat, qasami Allahu qala lati tujadiluka fi zawjiha. Kata Aisyah, aku yang ada di tempat, ya, Rasul dialog tadi dengan Khawlah tidak mendengar semua ucapannya, namun Allah yang ada di atas langit mendengarkan ucapan mereka berdua. Ini akidahnya Aisyah, akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat mau bersatu, kembali kepada apa? Ilmu yang sahih, qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Kemarin sudah kita tanya kepada antum, ya. Ada ustadz mengatakan boleh mengkritik nahi mungkar, ya, terhadap pemimpin yang dolim di medsos terang-terangan. Paham? Ada yang mengatakan tidak boleh, haram. Mana yang antum pilih? Yang benar yang mana? Hah? Tapi masalahnya yang membolehkan itu dokter. Sedangkan yang mengatakan nggak boleh cuma LC, S1. Gimana? Nah, ini doktor S3 membolehkan. Yang S1 melarang. Antum pilih yang mana? Ayo. Hah? Ragu kan? Waduh, masa dokter salah? Hah? Ya, dokter manusia. Baik, apalagi jawabannya? Sama kalau antum dijawab, LC juga manusia. Nah, gimana? Nah, ya ini yang baru, tepat. Ya, kembalikan kepada fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul, bukan pada gelar. Kalau gelar Abu Bakar nggak punya. Kecuali As-Siddiq. Intinya tadi, ukurannya bukan gelar akademik, ukurannya bukan yang mana yang tua, mana yang muda. Namun ukurannya fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Rasul terang-terangan mengatakan
Man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Fala yubdihi alaniyatan. Terang. Sabda Rasul tersebut. Maka siapapun, bahkan yang banyak profesor pun kalau mengatakan boleh, kita katakan apa? Haram. Paham ya? Meskipun antum seandainya hanya punya ijazah SD, tetap lawan. Kenapa? Antum punya dalil, Rasul mengharamkan. Paham? Rasul mengatakan apabila salah seorang di antara kalian ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Walakin yahud biyadih, namun ambillah tangannya, fayakhluabi, berduaan dengannya. Fa'in qabila fadak, jika diterima alhamdulillah, jika tidak diterima nasihat itu gugur kewajiban. Paham dong? Prinsip seorang muslim yang sejati, apalagi yang menisbatkan kepada ahlus sunnah, dakwah salafiyah, harus betul-betul apa? Tegas, yang benar, yang sesuai dengan ad-dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan sudah kita sampaikan juga bagaimana pelopor pertama kali yang mencela pemimpin adalah Abdullah bin Sabah. Siapapun mereka, apapun gelarnya, kalau sudah mencaci maki pemimpin kaum muslimin, dia ikut bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Para sahabat telah melarang la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Maka sekali lagi, ini ilmu yang bisa menyatukan umat. Yang ini membolehkan, ini melarang. Maka kalau mau bersatu, ayo kembali kepada apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dan sudah jelas tadi, Rasul melarang menasihati pemimpin di hadapan umum, para sahabat melarang mencaci maki pemimpin. Kalau mau bersatu, ayo kita bersatu di atas apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Namun kalau bersatu di atas akal, nggak mungkin kita bisa apa? Bersatu. Akal kita beda-beda. Kata ulama, buktinya apa? Antum pakaiannya beda-beda, seleranya apa? Akal dan media nggak mungkin bisa. Yang bisa menyatukan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ini solusi yang kedua, ilmu yang akan bisa menyatukan umat. Nah, tentunya tadi ilmu yang apa? Yang sahih. Jangan diukur dengan gelar akademik tadi. Saya selalu pegang yang doktor sudah. Karena mereka apa? Pasti lebih pintar daripada naudzubillahi min dzalik. Kemudian ada ungkapan yang sangat indah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad di sini. Masih di solusi yang kedua. Kata Syekh, faida wujida bainal muslimin wa fi sufufihim wa fi man yantasib ila jama'atihim man la yuqim lil ilmil kitab wa sunnah wa zina wa yanqudhu kitab Allah wa yunaqid an-nusus sarihah al-wadihah al-bayyinah ad-dhaira as-sati'ah yanqudhuha bi aqli wa ra'i wa yuqaddimul ara' al-kathira min kibari nafsihi wa yaj'aluha muqaddamatan ala kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam fa kaifa yulamu sya'su wa kaifa tattahidul kalimah. Kata Syekh, apabila didapati di antara kaum muslimin, di tengah-tengah barisan mereka, di tengah orang-orang yang menisbatkan kepada jamaah kaum muslimin, didapati orang-orang yang tidak menoleh sama sekali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka menentang Al-Quran dan Sunnah yang terang benderang, yang jelas. Dengan akal pikirannya, dengan otaknya, dan mendahulukan akal pikirannya dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, bagaimana mungkin umat akan bisa bersatu? Itu sekali lagi, sesuai dengan dalil tadi, fa in tanaza'tu fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Demikian pula beliau mengatakan, wa kaifa yajtami'us saffu? Bagaimana mungkin barisan muslimin disatukan? Ida wujida man yastahinu bisunnah. Sedangkan didapati di antara kaum muslimin orang-orang yang menghinakan sunnah, yang merendahkan sunnah, yang memperoleh apa? As-sunnah. Cadar diperolok, jenggot, celana cingkrang, dan seterusnya. Bagaimana? Sunnah Rasul diperolok, sedangkan sunnah itu yang bisa apa?
menyatukan umat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dalam keadaan sakaratul maut datang seorang pemuda menghibur beliau, menjenguk beliau. Ketika dia mau pulang dipanggil oleh Umar bin Khattab, "Ya fata, irfa izarak, wahai anak muda, angkat celanamu, fa innau atqa li rabbik wa anqa li thawbik." Karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih bersih untuk pakai. Ini Al-Khalifatul Rasyid yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Dalam keadaan kritis, mau meninggal dunia, sakaratul maut. Bahkan dalam kisah, dalam Sahih Bukhari, dikasih minum, beliau muntahkan, kasih makan, tidak bisa. Ya, detik-detik akhir beliau masih apa? Hidup. Beliau apa? Sangat perhatian tentang sunnah Rasul yang satu ini. Yang sangat diremehkan oleh apa? Banyak kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin akan bisa jaya, bisa menang? Bagaimana mungkin akan bisa bersatu? Sedangkan sunnah Rasul apa? Diperolok. Kita mengagungkan sunnah Rasul. Mereka memperalat, mereka menghina sunnah Rasul. Bagaimana mungkin akan bisa apa? Bersatu. Kita mau bersatu, namun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kita mau bersatu di atas tauhid dan apa? As-Sunnah. Ini persatuan ala ahli sunnah. Ini persatuan yang hakiki. Bukan persatuan samu. Bukan persatuan abal-abal atau persatuan yang kaleng-kaleng. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana orang Yahudi Allah katakan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, namun apa? Ya, mereka hatinya apa? Berpecah belah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau lagi, wa kaifa yastami as-saf idza wujida man yastain bis sunnah wa yuqallil min sya'niha wa yat'anu fiha wa yuhadhdhiru minha wa yansiful ahadits sahihah al-katsira nasfa wa yuqaddim ra'ya wa aqlahu 'alaiha. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu sedangkan ada di antara kaum muslimin yang lebih mendahulukan akal daripada tadi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian solusi yang kedua berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30 sampai 32 tadi, yaitu sesuai dengan ayat munibina ilaih. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu solusinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini mirip dengan pembahasan pertama, kedua, ketiga, namun lebih ditegaskan, ditekankan lagi. Kalau kaum muslimin mau bersatu, harus mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, terutama at-tauhid. Meskipun ini sebetulnya di awal disebutkan dalam ayat tadi. Kata-kata fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama ini dalam keadaan hanif. Ulama mengatakan al-hanif itu lurus menghadap ke tauhid, berpaling dari syirik. Kembali kepada Allah, kembali kepada tauhidullah. Umat akan bisa bersatu kalau mereka kembali kepada Allah, kembali kepada apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Dari kata-katanya saja jelas. Kata para ulama, at-tauhid yuwahhid. Namanya tauhid itu menyatukan. Makanya ada dulu tahunnya 2004 kurang lebih, Syekh Abdurrahman As-Sudais hafidhallahu ta'ala. Kenal siapa beliau? Imam Masjid Al-Haram. Pernah berkunjung ke Surabaya. Kemudian memberikan kajian singkat badan Maghrib sampai Isya. Itu judulnya yang anak masih ingat. Ini kenangan 20 tahun yang lalu. Di Surabaya, Syekh Abdurrahman As-Sudais datang. Beliau memberikan kajian judulnya Kalimatut Tauhid wa Tauhidul Kalimah. Kalau dalam bahasa Arab ini indah bahasanya. Kalimat tauhid itu apa artinya? Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Kalau kita terjemahkan, hubungan ikatan antara kalimat tauhid la ilaha illallah dengan tauhidul kalimah, menyatukan kaum muslimin. Tauhidul kalimah itu menyatukan barisan kaum
muslimin. Artinya umat Islam akan bersatu kalau mereka betul-betul memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan sekarang ini banyak kaum muslimin yang tidak paham apa makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi malam, yang paling viral kaum muslimin mengartikan apa la ilaha illallah? Tidak ada pencipta selain Allah. Ini tidak benar. Yang pertama, menyelisihi pemahaman para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul memahami la ilaha illallah itu masalah tauhid al-uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah, bukan masalah rububiyah. Demikian pula para ulama tafsir sudah kita sampaikan, Imam Ibn Jarir At-Tabari, bahkan Suyuti dan sebagainya dalam tafsir mereka mentafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah, atau yang semakna dengannya. Kemudian juga orang Arab jahiliyah, mereka paham tentang makna ini karena mereka orang Arab yang fasih. Makanya mereka ketika diperintah mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah sesembahan yang banyak ini ingin dijadikan satu sesembahan? Mereka tahu arti la ilaha illallah karena mereka ahli bahasa Arab. Kenapa mereka nggak mau mengatakannya? Karena mereka tahu resikonya harus melawan adat istiadat mereka, harus meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek moyang mereka. Wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syai'in majnun. Sesungguhnya mereka kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami yang banyak hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Yaitu maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Ini Rasul dakwah tauhid dikatakan penyair yang gila. Antum masih lumayan dikatakan Wahabi. Wahabi nisbat kepada nama Allah, innaka antal Wahhab. Itu sebenarnya pemuliaan. Makanya antum kalau dikatakan Wahabi, jazakallah khairan. Jangan nangis, Pak. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kaum muslimin banyak yang tidak paham apa makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah. Maknanya saja tidak paham, bagaimana mau mengamalkannya? Bahkan mereka mengatakan yang namanya syirik itu kalau meyakini ada pencipta selain Allah. Tapi kalau sekedar minta kepada yang telah mati itu bukan syirik. Ini kenapa? Karena sudah salah dalam memahami la ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah jelas mengatakan, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat daripada yang meminta kepada berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka? Allah mengatakan, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat dan manfaat kepadamu. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang yang dzalimin. Kata ulama tafsir, ai minal musyrikin. Namun kata mereka itu bukan syirik. Kenapa? Karena salah memahami arti la ilaha illallah. Bagaimana mungkin umat akan bisa bersatu sedangkan kalimat tauhid yang merupakan pondasi persatuan mereka tidak apa. Kalau kita kembali kepada sirah an-nabawiyah, Rasul 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada dakwah kecuali qulu la ilaha illallah tuflihu, menanamkan at-tauhid. Sampai munculnya generasi terhebat di atas muka bumi. Generasi siapa? Sahabat Rasulullah SAW yang Allah katakan tadi dalam surat Ali Imran 103 yang artinya, ingatlah wahai sahabat akan nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulu berpecah belah, bermusuh-musuhan, berperang satu dengan yang lain. Lalu Allah menyatukan kalian dengan apa? Tadi at-tauhid yang Rasulullah ajarkan, tanamkan kepada mereka selama 10 tahun. 10 tahun hanya dakwah la ilaha illallah. Kepada siapa? Para sahabat yang fasih bahasa Arab. Namun kita naudzubillah min dzalik kadang baru seminggu 2 minggu diajari tauhid sudah bosan. Naudzubillah sudah enggak paham bahasa Arab diajari makna la ilaha yang sebenarnya
masih gerundel atau ngomel-ngomel dan sebagainya. Kapan pindah pembahasan yang lainnya? Ini sahabat yang fasih bahasa Arab ditanamkan Rasul 10 tahun la ilaha illallah. Sampai tadi muncul persatuan. Allah satukan hati para sahabat, persatuan yang enggak ada duanya. Seperti yang antum mungkin pernah baca kisah seorang muhajirin yang datang ke kota Madinah disambut oleh kaum Al-Ansar. Salah satu dari mereka ditawari harta untuk berdagang, untuk kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan ditawari apa? Istrinya, saya punya lebih dari satu istri. Kalau engkau mau saya ceraikan satu, nikahi. Ada seperti itu. Persaudaraan yang gak ada duanya, persatuan yang gak ada duanya. Kenapa? Pondasinya kuat. Pondasi apa? At-tauhid. Ini yang kita inginkan, persatuan yang hakiki, persatuan di atas at-tauhid. At-tauhid yuwahhid. Nah, nanti akan ada pembahasan lagi pada poin yang terakhir. Yang keempat, berdasarkan surat Ar-Rum tadi, umat Islam akan bisa bersatu kalau mereka betul-betul bertakwa kepada Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. Namun takwa bukan sekedar beramal, seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Misalnya peringatan Maulid Nabi dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada. Bagaimana iman dan takwa akan bisa meningkat bertambah kalau melakukan amal ataupun peringatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya takwa, sebagaimana definisi Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Ini terutama menjawab fitnah syubhat perpecahan umat pada waktu itu. Ini kisahnya, ada sebagian kaum muslimin datang kepada Talq bin Habib, seorang tabi'in. Qad waqa'atil fitnah fa kaifa nattaqiha. Orang-orang bertanya, wahai Talq bin Habib, sekarang ini di zaman ini banyak fitnah, banyak perpecahan umat. Muncul kelompok-kelompok sesat. Bagaimana kita menyikapi, menghadapinya? Kata beliau, ittaquha bittaqwa, hadapi dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, ajmil lana taqwa, jelaskan kepada kami apa arti takwa yang sebenarnya. Maka beliau mengatakan, anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak asal beramal, tidak asal berbuat yang kelihatannya menurut akalnya baik, tidak. Namun baik sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, dan mengharapkan pahala dari Allah, serta meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut adab Allah. Ini takwa yang akan mengantarkan umat kepada persatuan yang hakiki. Yang pertama di situ ada, kalau mau diuraikan lagi definisi tadi, ada yang hafal enggak? Apa definisi Talq bin Habib tadi tentang takwa? Anta mala bi taatillah, melaksanakan perintah Allah. Ini yang sudah masyhur lah. Para khatib sering mengatakan takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu sudah termasuk dalam definisi Talq bin Habib tadi. Cuma yang istimewa dalam definisi tadi, ada kata-kata ala nurin minallah tarju thawaballah. Bahwasanya takwa itu harus didasari oleh dua syarat diterimanya amal ibadah. Yaitu apa? Ikhlas, tarju thawaballah, mengharap pahala dari Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Di atas apa? Dalil ittiba. Enggak asal-asalan dakwah itu. Bang,
Kalau kita mau bertakwa, menjadi orang yang bertakwa, apakah akidah, amal ibadah kita itu sesuai dengan dalil ataukah tidak? Oleh karena itulah, para ulama berdasarkan definisi ini mengatakan ahli bid'ah nggak ada yang dinamakan bertakwa, itu nggak ada. Paham? Meskipun dia sholat sunnahnya luar biasa, puasanya, sedekahnya, umrohnya, dia bukan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu apa? Harus ittiba. Paham ya? Oh, dia itu akidahnya memang sesat, cuma dia orang bertakwa. Enggak. Kalau sudah sesat akidahnya, enggak mungkin dia bisa dikatakan bertakwa. Sedangkan takwa tadi butuh apa? Ittiba, terutama dalam masalah al-aqidah. Paham? Jangan lihat karena dia sering bersedekah atau sering umroh, sering dia salat sunnah, puasa sunnah dikatakan bertakwa, sedangkan dia min ahlil bid'ah, akidahnya sesat, amal-amal yang lain juga banyak bid'ahnya. Tidak mungkin bisa dikatakan bertakwa. At-taqwa syaratnya ittiba. Kemudian di dalam definisi Thalaq bin Habib tadi ada 2 rukun ibadah. Apa itu? Bedakan. 2 syarat diterimanya amal ibadah sudah dibahas, ikhlas dan ittiba. Kemudian ada 2 rukun ibadah. Apa? Al-khauf war raja. Rasa berharap dan rasa takut. Tarju sawaballah, mengharap pahala dari Allah. Dan takut tidak diterima oleh Allah, takut azab Allah. Setiap ibadah harus diiringi dengan 2 hal ini. Seperti yang Allah firmankan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah memuji orang-orang yang bertakwa ketika beribadah lewat firman-Nya, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka tahajud berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an. Dalam keadaan takut, dalam keadaan berharap. Paham? Kita tidak boleh memastikan pasti amal kita diterima, dan kita hanya bisa berharap dan tetap khawatir tidak diterima amal ibadah kita. Namun sangat disayangkan, banyak kelompok kaum muslimin yang mereka tidak memahami 2 rukun ibadah ini. Bahkan mereka naudzubillah min dzalik, di antaranya tokoh mereka mengatakan, ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu, mengharap surgamu, jangan engkau masukkan aku ke dalam surgamu. Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu, karena takut nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Kalau kita aminkan, dikabulkan, baru tahu rasa dia. Rasul saja mengharap surga, takut neraka. Kok dia tidak takut Rasul menyuruh kita minta surga. Kok katanya tidak pantas dia masuk surga dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Namun sekali lagi inilah fakta di lapangan, makanya umat tidak akan mungkin bisa bersatu. Sedangkan takwa mereka tidak didasari oleh tadi nurun minallah, ittiba, tidak ada pula ar-raja wal khauf. Baik. Yang kelima kita percepat sedikit, yaitu iqamis shalah wa aqimus shalah, mendirikan salat. Tentunya mendirikan salat sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sedangkan sekarang salatnya kaum muslimin beraneka ragam. Sebelum takbiratul ihram saja banyak variasinya. Bukan mobil saja banyak variasinya. Salat juga macam-macam. Ada yang pakai usolli, ada yang pakai qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada pakai Al-Baqarah enggak? Kan katanya biar enggak keganggu setan. Al-Baqarah juga bisa mengusir macam-macam. Maka bagaimana mungkin umat bisa bersatu sedangkan salatnya mereka saja banyak yang mereka karang-karang sendiri. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau mau kaum muslimin bersatu, sebagaimana dalam ayat tadi, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, mendirikan salat, yaitu sesuai dengan
tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salat dengan berjamaah, ini menyatukan umat. Cuma tadi ketika salat berjamaah banyak kaum muslimin yang juga nggak mengikuti sunnah Rasul ketika bagaimana safnya harus rapat. Itu pun salah paham. Rapatkan kaki-kaki kalian, yang dirapatkan sendiri. Kaki kanan dan kaki kiri dirapatkan. Ya nggak ketemu dengan yang lainnya. Paham? Semakin rongga. Bahkan ada yang menghina. Bahwasanya Rasul mengatakan kalau ada lubang di antara saf tersebut dijadikan jalan untuk asyaitan. Banyak yang memperoleh hal tersebut. Naudzubillah, bagaimana terjadi akan persatuan umat, sedangkan sunnah Rasul dalam salat berjamaah, dalam shaf salat berjamaah saja diperoleh oleh mereka. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu wala takunu minal musyrikin. Wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkan kesyirikan. Dalilnya dari surat Ar-Rum ayat 31. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin minalladzina farraqu, atau dalam bacaan yang lain farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka atau mereka memisahkan, menyimpang dari agama mereka. Makanya kata para ulama, tauhid menyatukan, syirik yang memecah belah umat. Maka ini yang wajib kita sampaikan kepada umat. Yang memecah belah umat itu syirik, ahlu syirik, dai yang menyeru kepada kesyirikan. Ini dalilnya. Minalladzina farraqu dinahum. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah 213, kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasyirin wa mundzirin. Kata Allah, dahulu manusia umat yang satu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyatu qurun. Dahulu antara Adam sampai Nabi Nuh 10 generasi, 10 abad. Kanu ala millati Adam. Semuanya di atas agama, akidah, tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian fahtalafu. Kemudian mereka berselisih. Kapan mereka berselisih? Ketika munculnya kesyirikan di zaman siapa? Kaum Nabi Nuh. Sejarah pertama syirik di zaman kaum Nabi Nuh. Apa kesyirikan mereka? Menuhankan 5 orang saleh. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. Maka syirik itu yang memecah belah umat. Sedangkan tauhid yang menyatukan umat. Namun sekarang dibalik, yang menyeru kepada tauhid dianggap memecah belah. Sedangkan mereka yang berbuat syirik, sedangkan ayat Al-Quran jelas-jelas mengatakan kesyirikan itu yang memecah belah kaum muslimin. Maka kaum muslimin kalau mau bersatu kembali kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Ini dalilnya wala takunu minal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kemudian ada ucapan yang bagus dari Syekh. Kata beliau, wa an yajtami'u ala tauhidillahi tabaraka wa ta'ala, agar kaum muslimin bersatu di atas tauhidullah. Wa an yajtami'u jami'an ala la ilaha illallah ilman wa amalan wa tatbiqan. Kaum muslimin akan bersatu kalau mereka kembali kepada la ilaha illallah secara ilmu, memahami makna yang sebenarnya dari la ilaha illallah. Kemudian mengamalkannya, yaitu menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Namun ketika kaum muslimin masih banyak menyembah kepada selain Allah, meminta-minta kepada wali yang telah mati, menyembelih kambing kerbau dipersembahkan kepada jin, kepada yang menunggu lautan dan sebagainya. Bagaimana umat akan bisa bersatu sedangkan Allah mereka duakan, sedangkan Allah mereka sekutukan, Allah mereka lecehkan. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan yang bisa menyatukan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa allafa baina qulubihim.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau mau kita ringkas, ya, umat akan bisa bersatu dengan tauhid, ya, dan meninggalkan syirik, dan mereka bisa bersatu kalau umat kembali kepada sunnah Rasul dan meninggalkan segala bentuk apa? Kebid'ahan. Dan kita tutup di sini ada ungkapan yang bagus juga dari Syekh, as-sunnah tajma' wal bid'atu farriq. Sunnah itu menyatukan, sedangkan bid'ah itu memecah belah. Kemudian ada ungkapan juga yang perlu kita sampaikan, kata beliau, wal haqqu alladhi yufarriqus shaf huwa alladhi ja'a bil bid'ah. Yang benar bahwa yang memecah belah barisan kaum muslimin itu adalah orang-orang yang mendatangkan berbuat kebid'ahan, wadassaha bainal muslimin, dan menyisipkannya, mengajarkannya kepada kaum muslimin. Dalam kesempatan yang lain, beliau mengatakan, adapun yang membantah bid'ah itu bukan yang memecah belah umat. Ya, sekali lagi, yang memecah belah umat, syirik dan bid'ah. Maka kalau kaum muslimin mau bersatu, tinggalkan syirik dan apa? Al-bid'ah. Semoga Allah menyatukan kaum muslimin di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar sekali lagi ringkasan dari kitab Manhaj al-Sunnah fi Tauhidil Ummah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana kami yang belajar manhaj yang benar, tapi dibayangi oleh dai salafi yang fanatik mazhab, yang loyal juga terhadap dai-dai sesat yang bermadzhab yang sama pula. Kenapa antum dibayang-bayang? Kayak kayak jin masuk ke tubuh? Enggak lah, sudah. Ya, kalau misalnya ada dai yang memang ruwet akidah manhajnya, sudah tinggalkan, jangan mau dibayang-bayangi. Antum punya bayang-bayang sendiri kan? Jadi sekali lagi, seorang muslim, muslimah, dia harus punya pemikiran dalam artian di sini, harus dia berpikir dia itu hidup sekali di dunia ini. Ya, kalau sudah sesat, ini naudzubillah min dari penyesalan yang kekal abadi. Maka ku anfusakum, selamatkan diri kalian dengan apa tadi? Tauhid dan sunnah, ittiba kepada akidah salah, manhaj as-salah. Tidak sama sekali ada kata-kata saya harus ikut fulan dan fulan, tidak ada. Tidak ada kata-kata istilahnya sungkan harus saya ikut fulan dan fulan, dan ikut qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba, ikuti yang mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba. Namun yang berpaling sudah tinggalkan. Kita di akhirat, kita di alam barzah sendiri-sendiri. Orang yang dekat dengan kita saja tidak bisa membantu kita. Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang yang setiap hari di dalam rumah kita, yang mungkin puluhan tahun bersama kita, di akhirat tidak bisa membantu kita. Demikian pula apalagi di luar, apalagi ustaz dan sebagainya, nafsi-nafsi. Maka jangan fanatik kepada siapapun, hanya ikut qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sudah kita sampaikan, bolehkah kita salat di masjid yang ada kuburan di pekarangan masjid? Tidak boleh. Masjid itu kategorinya mayuhituhu asur, yang diliputi oleh pagar, ataupun memang itu sudah menjadi batas tanahnya masjid. Kecuali kalau di luar halaman masjid. Faham? Misalnya meskipun nggak ada pagarnya, cuma itu bukan tanah masjid, nggak ada masalah. Faham? Sebagaimana dulu Rasul dikubur di pinggir di samping masjid, namun itu kamarnya Aisyah, bukan tanah masjid. Faham? Namun kalau sudah di dalam pekarangan masjid atau di tanah masjid, itu masuk dalam kategori sabda Rasul tadi, la'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Atau ada syubhat? Alhamdulillah tidak ada. Gimana, cukup? Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dan insyaallah ya kita mau pamit kepada antum semuanya. Insyaallah kita akan kembali ke Surabaya. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatian dan kehadiran antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf, manhaj salaf, di atas tauhid dan sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.